kemampuan menahan ini Pak, yang kadang-kadang tidak ada di kita. Maunya dilepas, semuanya dilepas. Nah kalau semuanya dilepas berarti kita turun lagi ke level 1. Dan kalau sudah mau belajar kita naik menjadi orang-orang yang sabar. Nah cuma kalau dalam psikologi itu begini, orang baru disebut belajar itu kalau perubahannya relatif permanen. Jadi istilahnya relatif permanent change. Jadi perubahan itu relatif permanen. Kita kalau puasa itu kan jadi orang-orang yang sabar betul. Kalau dibuka hadisnya jelas ini sorry. Tapi jangan seperti topik di pasarnya. Jadi nasihatnya mungkin kalau poso dibuka jawab ini solimun. Nah itu seorang kuat. Entah mama besok nggak poso. Nah ya sama saja, ini berarti waktu puasa bisa, tapi setelah puasa kembali lagi. Itu artinya apa Bapak Ibu? Perubahannya tidak relatif permanen. Nah mestinya kalau orang itu baru disebut belajar, yang sebenarnya itu kalau dia bisa, itu ya bisa terus. Mau puasa bisa sabar, baru poso nggak bisa, ini kan artinya apa? Gagal puasanya, gagal. Nah mudah-mudahan setelah puasa itu nanti kita tetap seperti orang yang pernah puasa, jadi tetap sabar, tetap bagus, enak gitu. Maka setelah puasa lalu sabar, nah, ini kan justru meningkat, malah jadi lebih baik karena latihannya sudah sebulan, sudah dilatih sebulan. Nah setelah itu baru kita jadi lebih baik. Imam Ghazali mengatakan sabar itu ada 3. Sabar fi ta'ati, sabar fi ma'alimi, baru yang ketiga sabar fi musibati. Nah orang seringkali mengira sabar itu cuma satu, yaitu fi musibati. Sabar kalau menghadapi musibah. Kadang sabar itu diperlukan dalam banyak hal, tidak hanya sabar pada saat musibah, tapi juga dalam ketaatan dan dalam menghindari larangan. Lima hal ini. Jadi yang pertama ta'ati. Ya kita harus sabar kan. Sabar dalam ketaatan. Bapak Ibu sekarang mengaji, dia harus sabar dulu menahan kantuk. Jajan ini kantuk tenang. Tubuh ngaji ya harus ditahan. Karena memang itu sabar dalam ketaatan. Malam dingin-dingin, ibu harus bangun malam, nyiapin sahur, dia mulai, ini harus sabar. Kalau nggak sabar nggak jadi. Punya pasangan yang galang itu sabar. Walaupun ini hati, ini pun berbaju. Alam mengerti sorry. Ini pun dibantu itu tuh sabar, taat dalam, sabar dalam ketaatan. Ada temannya sakit security mengeluh tentang saya. Saya libur dia, apa kan? Ini dibutuh sisi kalah kabeh. Untuk menunjukkan betapa galanya istrinya itu lain di komen itu jangan mengikuti sisi ini kalah kabeh. Aku lagi ngomong, ayo sih sabar. Ayo teman betul sakit. Sabar. Karena apa? Semuanya itu pasti ada hikmahnya. Saya bilang kepada beliau, kan tugasmu jogo sekolahan, ambil. Nek bojomu kalah, sampeyan le jogo sekolahan tentrem. Lah iki arasan pikir ngomong. Amboten nonton sing mani ganggu to, Bu. Mau nonton sing ganggu dikabrol. Galak banget Bu. Jadi sampeyan rasa jogo sing nang omah, jogo sekolahan bae. Lalu biasanya sing galak setia niku kuwi. Lihatlah kelebihannya, jangan dilihat kekurangannya. Itu yang menyebabkan kita bisa menerima. Di pasal 1 tadi Ibu juga menyampaikan bahwa
sabar itu ya salah satu maknanya di samping kita bisa menahan diri juga bisa menerima qanaah. Suatu ketika Rasulullah mengatakan qad aflaha man aslama. Orang itu akan merasa bahagia satu kalau menggunakan cara hidup Islami. Ini apa? Qad aslama. Yang kedua, waruziko kafafan. Ruziko kafafan itu istilahnya itu bukan kok diparingi rezeki iso kurang-kurang mboten itu, Bu. Tapi diberi rezeki yang cukup. Waruziko kafafan. Aja tuku sawah cukup, betul. Pengen ngisi kendaraan cukup, gitu. Pengen kaji cukup, enak tuh jadi wong cukup gitu. Mobil baru ziko kafafan. Nah yang ketiga, wa qanahullahu bima ata. Jadi qanaah menerima dengan apa yang menjadi jatahnya yang diberikan oleh Allah. Sesok marake stres itu soalnya mboten trimo. Kalah ora trimo, kok stres. Gitu. Wingi kok kasih kalah apa kasih menang? Kok kasih kalah dadi apa? Kasih menang. Nggih. Ini lagi ngaji dipetruk kali caleg sing ora dadi. Kalau mboten takon, Pak, ini cerita dhewe. Kalau ini bar pensiun karena sebelumnya kami sering berinteraksi karena beliau dulu kepala sekolah sebuah SMA negeri. Setelah pensiun, jajal pengen jadi caleg. Beliau cerita sendiri, Pak, kalau ini jajal jadi caleg malah mumet di mana hari pun mboten dados. Anu mboten dados pripun? Wah, ini angel di sana ini. Misalnya udah bantu sana sini, udah nyebar amplop, saya betul suaranya ini sidik, Pak. Amplopnya ditompol, ini coblosannya beda. Nah, itu di mana-mana kan ngatur nih Pak Lapedo nyebar amplop. Luar biasa. Nggak denger ini, dan nanti amplop itu Mbak. Buatan nanti sini. Buatan sini, buatan nonton gitu. Wah, gitu. Kalau lagi pengkerap ngaji kan ya Pak. Sekarang pengkerap ngaji. Nah gini Pak, kalau kita bisa menerima apa yang Allah berikan, sketsa Pak, alhamdulillah ditompo ganti renang pengkali. Nah Bapak Ibu, saya ingin matur sedikit tadi Pak. Sabar itu tadi satu, sabar fi ta'ati. Yang kedua, sabar fi maharimi. Sabar ketika kita harus menghindari larangan-larangannya. Ini orang gampang ya Pak. Menghindari larangan itu ketika yang lain melakukan kok kita tidak. Itu ya apa itu? Nanti dianggap tidak bisa diajak kerjasama. Betul Pak? Orang kenal bisa kekancan. Padahal ini soal yang haram. Itu tidak gampang Pak. Sangat tidak mudah. Yang namanya yang haram itu sekarang tarikannya luar biasa. Malah ada teman itu yang dengan enteng mengatakan gula sing haram ya angel, masa pemuda gula sing halal mboten niku. Gula sing haram ya angel sebab kan kemudian kita kalau nggak hati-hati kan ketarik ke situ. Nah ini orang yang orang laku ya Mas, bisa begitu. Ada beberapa teman pengusaha itu mengatakan, orang nganggo oli itu rasa lunyu, lagi orang nganggo oli banyak rasa lunyu. Tapi kan sebetulnya ada banyak cara untuk bisa begitu. Tapi itu ya tidak mudah. Bagaimana kita tetap bersabar ketika kita harus menghindari larangan. Jadi kalau tidak ya tidak gitu. Pernah ada rekanan itu yang datang ke saya, Pak, ini harganya sekian, tapi ini nanti 20% untuk pengambil kebijakan. Ini istilahnya kan halus Pak. Lihat jenglobon itu Bu. Ini 20% untuk pengambil kebijakan. Nek 20% dari sekian itu lagi lumayan Bu. Lumayan, kita nih lupa 20% itu.
saya pernah pulau bebedo. Saya bebedonya gimana Bu? Pak kok 20% muliane iki belum 30 nih. Ngoten Pak kula bebedo. Oh yang lain saja mau 30, masuk sampean 20. Dia hitung lagi Pak. Setelah dihitung lagi dia bilang siap 30 Pak, bisa. Jadi 30% untuk mengambil kebijakan. Saya bilang oke, ini 30% ya. Iya Pak. Nah sekarang ya 30% itu kurangkan ke harga yang kamu tawarkan. Jadi saya cukup membayar 70%. Wah kalau itu tidak bisa Pak. Coba bagi yang bersangkutan bedanya apa tuh Pak? Kan sama-sama kurang 30%. Cuma yang satu itu 30%-nya diberikan saya. Nah yang satu 30% itu dipotongkan pada harga yang ditawarkan. Kan bagi kan podro nih Pak. Bagi yang bersangkutan kan podro duitnya 30%. Tapi dia mengatakan wah kalau itu tidak bisa Pak. Kenapa tidak bisa Pak? Soalnya kalau murni 70% dia tidak punya pancing apa-apa ke saya. Tapi begitu dia memberi saya 30%, meskipun dia terimanya cuma 70%, dia sudah nanam saham dalam tanda petik ke saya. Sudah mengikat Pak. Pakai duit ono apa-apa mesti gampang banget Pak. Nah itu yang namanya arosi wal murtasi final di situ. Keputangan budi, bukan Ibu, keputangan budi. Terus besok kalau mau masukkan apa-apa ben lancar, lah niku waline niku mau 30%. Niku waline 30%. Nah, untuk yang begitu itu tidak gampang, Pak. Untuk mengatakan tidak. Apalagi kalau jumlahnya besar. Nah, amplop cilik itu ora. Wah, ini enteng wong cilik. Tipis nih, Pak. Coba kalau amplopnya tebal. Armune ora. Oke. Armune ora oke. Nek ditampa kok dosa kan ngoten. Nggih. Jadi yang kedua itu sabar fi mahari. Sabar untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang memang tidak boleh. Nah, hanya orang-orang yang sabar yang bisa begitu. Nggih, Pak. Hanya orang-orang yang sabar. Orang Indonesia sekiranya sing luwih apik ngoten lho. Terus kalau enggak kan hari boleh sing haram ya ana komane sing halal. Terus harus bismillah. Wah nopo sing haram kok bismillah. Nopo sing haram kok bismillah gitu tetep haram. Lagi main halal gimana? Main halal terus bismillah. Nah itu yang diperlukan kesabaran fi mahari. Mungkin kalau ingin menghalalkan yang haram, yaitu sabar yang kedua, sabar dalam mengatakan tidak kepada yang haram. Tapi ya kadang-kadang kalau dalam komunitas yang seperti itu betul gampang, betul gampang. Kalau pun tahu diundang ke luar daerah, ini ngaji, jadi saya undang itu bungso di dua ngaji, betul Pak. Ada acara lain. Waktu pulang itu masih ada satu malam. Jadi saya pulangnya besok, acara sore sudah selesai. Terus siang itu sudah selesai Pak. Ditawari oleh yang undang, mau jalan-jalan kemana Pak? Kita antar. Ada apa yang bisa kita lihat? Lalu ditawari atau mau lihat di Wae Kambas tempat gajah itu, gajah. Lalu saya ini kan juga bersandar Pak, sama Pak Sakit, sama teman-teman kan biasanya nyuruh guyon. Nah saya itu ya guyonnya begini. Gajahnya cantik-cantik kan? Nonton itu Bu, gajahnya cantik-cantik kan? Nah kan guyon ngomong kau anak-anak kabeh biasa tuh Pak guyon nonton itu. Nah gajahnya cantik-cantik kan? Itu ditangkap oleh yang undang sebagai mencari yang cantik-cantik Bu. Padahal tadi kan kontennya gajah. Malamnya saya diajak ke kafe Pak. Yang undang itu pesenin apa Pak? Bir. Yang undang itu pesenin bir. Bapak mau nopo? Aku lagi teh tawar. Aku podo ke soplatnya kayak bir. Teh tawar. Nanti di sini, enak loh Pak.
Ya, itu saja. Untuk mengatakan tidak, mudah gampang loh. Bukan harapan. Ini bukan musik, Pak. Saya nyanyi, oke. Bukan siji, ini saya nyanyi, oke. Oke. Saya nyanyi, oke. Terus bening-bening itu, Bu. Saya nyanyi, oke, terus bening-bening. Bening. Kosong-kosong. Bening. Nah, Bu, setelah itu yang undang itu bilang begini, Pak, ngoten niku lho, Bu. Kok jenengan ngertos, Bu? Milih yang mana, Pak? Ngoten niku, Bu. Wah, kon milih, Pak. Ya Allah. Bu, dunia lain itu seperti itu, Pak. Di sana itu orang seperti itu dengan sangat gampang untuk menerjang yang kalah. Singkat cerita, kan kita diinapkan di hotel. Nah di hotel itu esok kan terus sarapan teng resto nih, Pak. Nah waktu sarapan ternyata si ngundang ini pun dikancani salah satu si mau pemilih dulu. Wah, dapur punyane kayak ngeten niki toh. Anjir. Ya Allah. Niku nek pamane ora keringan kancane Pak Sakir ngoten ya. Sebablas gitu Pak, nggak bening-bening ya Pak. Ya Allah, ini bodoh Pak. Kita nanti mana-mana gitu Pak. Tapi itu yang namanya sabar. Kita tetap harus sabar, tetap harus istiqomah. Kata Nabi, kalau kamu melihat yang seperti itu pulanglah. Karena kamu juga punya yang di rumah, betul Bu? Bro, bakal cinta rumahmu, bro. Bapak-bapak betul percaya ini foto. Aku ibu-ibu. Kita ngomong aku budak ya. Aku itu kau benar itu budak. Tidak Pak, budak. Dan kita tetap harus sabar. Nah, itu yang menyelamatkan kita itu yang bisa bersabar itu. Nah, baru yang ketiga sabar fi musibati. Sabar ketika menghadapi musibah gitu. Hidup itu pasti naik turun Pak. Nonton mau rekor terus kepenak terus naik bukan nonton dalil inna ma'al usri yusra. Kan gitu tuh Pak. Pak inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Para ngel mesti betul gampang. Tenang gitu kan. Sok betul percaya loh Pak. Maka diulang 2 kali dalam tafsir. Kalau diulang itu artinya penting dan banyak orang yang lupa. Makanya oleh Allah diulang-ulang. Di ayat yang lain ba'dal usri yusra. Nanti habis sulit itu pasti ketemu mudahnya. Cuma ada mafhum mukhalafah, ada pemahaman yang sebaliknya. Nek bar gampang, niki mesti metu angel itu. Nggih. Orang kadang-kadang hanya menghitung karena ayatnya teksnya begitu. Kalau habis sulit itu mesti akan datang kemudahan. Tapi orang lupa bahwa setelah mudah itu pasti akan datang kesulitan. Gitu. Makanya kan saya kalau habis mendapatkan nikmat yang berulang-ulang, belum ikut pas aku dan berani balik ikut siangnya lagi. Kita harus siap-siap. Karena tenang. Ini ikut dunia ini apa gitu Pak? Ilmu kita. Karena dalilnya begitu. Para gampang, anak barangnya mesti betul gampang. Ini kena dibalik barangnya. Barang gampang, ini mesti angin. Dan hidup itu hanya gantian kayak awan bunyi itu. Watil kal ayam mutawiluha bainan nas. Kita itu hanya dipergilirkan kok senang susah. Nah maka diberi senang diberi susah harus bisa kita nikmati. Diberi senang bisa kita bersyukur, diberi angel kita ya bisa bersabar. Dengan begitu insya Allah hidup menjadi lebih nyaman. Diberi cobaan yang seperti apapun kita siap. Tapi nanti di Presani surat Al-Anbiya ayat 35 saya sudah
pernah matur kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua orang itu pasti akan mati, tapi sebelum mati kata Allah wa nabluukum bisarri wal khairi fitnah, kami akan selalu. Kenapa saya mempersembahkannya selalu, Pak? Karena nablu itu fi'il mudhari'. Salah satu faedah fi'il mudhari' itu adalah lil istimrar, untuk menunjukkan keberlangsungan terus-menerus. Maka yang namanya ujian, Bapak Ibu, itu akan berlangsung terus-menerus. Semua ujiannya itu ada dua, burukan dan kebaikan. Nah, kita sing gampang, ada sing angel, sing nyenengke, ada sing marake susah. Dan itu dua-duanya kata Allah adalah fitnah. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu sekalian akan kembali. Nah, Bapak Ibu, semua orang pasti akan mati. Kalau mati mau rampung, Pak, mikiri rapotan. Kalau rapotnya bagus ya swarga, dan rapotnya elek neraka pun sekrok. Nah, cuma yang jadi masalah itu adalah wa nabluukum bisarri wal khairi fitnah. Sebelum mati itu kita akan selalu diuji. Makanya kalau diuji itu biasa mawon, itu namanya hidup. Berarti kalau Bapak Ibu sering diuji, disyukuri, Pak. Itu artinya Bapak Ibu masih diberi kesempatan hidup. Nggih, Pak. Jadi yang dirono ujian, alhamdulillah saya urip. Tapi kalau sudah tidak ada cobaan, pun mikiri diumumke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau sudah tidak ada ujian. Tapi kalau masih diberi ujian, maka ujian itu tidak untuk dirasakan, tapi untuk diselesaikan. Nah, solutifnya di sini. So, kadang-kadang kita itu nggak diuji itu dirasakan itu, ya Allah. Ngerti kok gampang, kok sih wong liya, ngerti kok angel, kok sih aku. Loro ati Bu nek nonton iku carane. Nggih, Bu. Kita selalu membandingkan dengan orang lain yang kelihatannya lebih nyaman. Padahal orang tua dulu memberi nasihat, wong urip ning wong sinawang. Ngoten ta, Bu? Nggih. Kula duwe kanca dealer mobil. Itu kayak penak banget ta, Bu. Dodolane mobil. Saya bilang, Kak, nih sampean penak banget urip bosane nengke. Nek arep ganti mobil mikir buka selorokan, jupuk kunci. Gitu, Pak, untuk dolannya mobil ya, Pak. Kan tinggal buka laci, ambil kunci, milih yang mana. Nopo jawaban Ibu, orang rasa Pak, kaget saya. Loh, orang rasa piye? Aku kadang-kadang rasa turu ya, kan. Lah kok rasa turu? Lah itu dolan mobil ini kan nganggo bang, wong titik, ngoten ta, Bu, nganggo bang. Nek wis tekan tanggale kudu setor, nek setorane nek mobil urung payu, aku setor piye ya? Padahal lokek, ngoten ta, Pak? Lho, wong ora nggih wong sinawang ta, Bu. Mikir buka selorokan, jupuk kunci. Menurut kita begitu, nek bolane sing nglakoni ora iso sare. Nah, malah penak awake dhewe ta, Bu. Pengajian wis iso sare. Kita tuh penak banget kayak gitu harus loncer enak banget kali seloncer dan lancar ini padahal gue kunci ketemu anggur gitu ngibadah itulah yang namanya orang yang sabar dan solutif itu. Maka apapun masalahnya selesaikan saja, tidak perlu terlalu banyak dibawa sampai ke hati gitu. Nah, mikir sakit ini bukan dirampungi, ini bukan rampung, Pak. Mimpi apiye, ini bukan dirampungi. Orang harus punya keberanian untuk mengambil keputusan. Ya mungkin pada saat menyelesaikan persoalan itu membawa perasaan biasa, manusiawi, tetapi tetap harus diselesaikan. Makanya diselesaikan satu-satu. Niku rasanya tengah tinggi, enteng, longgar karena iki rampung.
Nek diambangkan, nopo diambangkan itu. Dia di awal-awal ditekan baik. Wah, ora rampung-rampung. Nah, makanya kalau ada masalah apapun itu selesaikan. Ya itu masalah keluarga, ya masalah pekerjaan, ya masalah hubungan dengan orang lain. Gitu dirampungin mawon. Kalau dipandang ada masalah yang belum clear, ya dikelirkan. Usahakan ketika menyelesaikan masalah itu yang win-win. Win-win itu artinya apa? Menang-menang. Senang di kita, senang di dia. Niku sing iku nyebut menyelesaikan masalah tanpa masalah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan sampai kemudian menyelesaikan masalah malah tambah masalah. Karena cara menyelesaikannya tidak tepat gitu. Maka selesaikan masalah dengan baik supaya masalahnya clear, masalahnya selesai. Jadi, menyelesaikan masalah itu ada pilihan pertama itu adalah cara yang terbaik. Oh itu win-win ini oke. Nek tidak ada alternatif pertama, ya alternatif kedua, ini rampung. Kalau nggak ada alternatif kedua, ya alternatif ketiga, Pak. Terus medun rampung. Bahkan ada penyelesaian masalah itu yang ketika tidak bisa dicari yang win-win, bisa jadi ya sudah salah satu yang harus mengalah. Untuk apa? Tapi selesai. Jadi intinya apa Pak? Kalau ketemu masalah selesaikan dengan tuntas. Jangan nopong istilah, jangan digantung. Karena kalau dalam psikologi yang menyebabkan kita ini stres itu kalau dalam suasana in between. Itu keren sih istilah in between. Maksudnya in between itu apa Bu? Terumbangan between dalam ketidakpastian di antara dua titik, maka disebut in between. Kita berada di sini tapi pengen yang di situ. Ini saya marah stres. Nek pun terjadi pun. Nek buwene ini mau ditompo. Misalnya ngeten. Wonten kanca Jakarta niku ngendika kali kula. Mas, aku sebetulnya pengen hidup di Jogja. Oh ayo Mas, siap. Senang kalau panjenengan akan tinggal di Jogja. Tapi gaji Jakarta, mboten nonton. Nah hidup di Jogja dengan tenang, mboten itu gaji Jogja untuk Jogja. Kecuali nek gaji Jogja, hidup di Jogja ini sering ke Jakarta. Soal itu selebritan Jakarta. Tapi kalau kita suasana in between, mungkin saya marah stres. Sampai dulu pun milih jadi guru, terus kepengen duit kaya pengusaha. Mungkin lagi marah mumet apa? Lagi pun dewi sing bagian oke duitnya dan mereka, itu lagi Pak, sing bagian oke ganjarannya membriki. Gitu semua itu ada plus minusnya masing-masing, gitu Pak. Oleh karena itu, monggo Bapak Ibu, kita tekan setengah itu, oke, boleh setengah itu, yang panggung dan kalajan. Oh ada tanya jawab, oke, dipersilakan. Monggo, kalau ada tanya jawab. Ketika ada yang mau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi, insya Allah saya sudah jelas Pak. Mengilang amal ini sabar. Ini saya mau bertanya tapi di luar tema Pak. Dan ini memang benar-benar saya belum bisa melakoni. Pertanyaannya begini, apa hukumnya mengamini seorang imam Pak? Yang pertama. Yang kedua, apakah kita itu juga diwajibkan membaca Al-Fatihah kalau jadi makmum?
Yang ketiga, kita melihat mendengar suara imam itu bagus, fasih sekali. Dari awal sampai hampir akhir. Hampir akhir apa? Ketika mau mengakhiri bacaan yang seharusnya walau itu jelas imam itu membaca walau to. Nah ini saya jadi pikiran, apakah aminnya itu harus saya sambut dengan amin dan bacanya itu benar atau salah? Itu jadi bagaimana kita mau mengamini atau tidak? Kalau tidak mengamini dikira makmum ngeyel. Ya kalau mengamini iya ya. Nah itu monggo Ustaz, terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya khusnudun. Maksudnya imamnya itu bewalak doli. Saya mengerot celah terus saya sih. Nah gitu Pak. Kaya wong Bali itu kan orang tahu nganggo sepatu Pak. Tapi nganggo sepatu. Halo Kak, nggih Pak. Nggih. Tene dadi toh, nggih. Ora tau nganggo sepatu, ora nganggo sepatu, bulane nganggo sepatu. Kadang-kadang ada orang yang logatnya, ada yang nggak bisa R, nggih Pak. Karena nggih Allah Akbar, itu R betul cetro, nggih Pak. Karena memang ada yang sulit. Tahu? Do kleru. Oh, nggih. Amangke nek pun rampung dikandhani, diaturi preso. Nggih, diaturi preso. Kula nggih tampak kleru ngoten niku. Biasane mboten kleru ning diklerokke. Jadi gini, waktu saya ngimami di Mesir Gede Alman itu oleh salah seorang ustaz ini baik hati. Waktu mau nengok cucunya, kebetulan cucunya tinggal di dekat rumah saya. Baru saya preso, saya lagi nyapu, itu ke rumah Ustaz lo jadi soan, siap, monggo kulaturi selengkap. Nah, kemudian beliau mengatakan begini, Ustaz, kalau ini waktu imam kol-kolan